Halo pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan sekarang saya ngebuka sendirian nih. Karena katanya Mbak Lula masih milih-milih kangkung yang seger di pasar katanya. Jadi, gimana udah dapet kangkungnya? Telat dikit aja ya, langsung disikat Halo Indonesia. Tadi katanya lagi nyari-nyari masih belum ketemu mana yang seger nih ya, bingung milihnya katanya di pasar. Oh begitu? Katanya gitu. Oh baik. Bener apa enggak tuh? Nggak mau, saya sih nggak mau. Halo Indonesia walaupun saya ditinggalin sama Ya udah buka lagi deh, buka lagi deh. Doain dong, doain. Ya udah buka lagi deh kalau gitu lah biar asik. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi ya semuanya. Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan hari ini seperti biasanya kita mendoakan semuanya supaya... Kenapa diambil bagian salah saya? ya, Supaya salah sehat karena sehat itu asik. Sehat walafiat kalau Itu. modelnya Dika ya. Saya. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang pasti bikin apa ya, mencernanya agak lama gitu ya. Iya. Karena agak pasti sesuatunya emang berat memang ceritanya. Gloomy gitu ya. Hari ini Betul, agak kita sedih mau bicara sebenarnya. mengenai kanker pada anak. Betul. Sebelumnya pernah kita bicarakan juga. Cuman pertanyaan yang masuk tuh banyak banget. Sampai Bener. kayaknya kita ngulang-ngulang lagi nih, kayaknya juga bagus deh. Betul. Kalau dulu sih kita ceritanya kalau ngomongin kanker pada anak, yang pertama tuh kanker paling banyak adalah Darah. leukemia. Leukemia. Yang kedua adalah kanker Bola mata. ya. Retinoblastoma. Retinoblastoma. Nah, itu Betul. yang dua. Tapi kan bukan cuma dua nih pemirsa, masih Yes. banyak yang lain. Kenapa sampai ngomongin kanker lagi? Karena bulan ini nih adalah ngomongnya bulan kanker gitu. Kanker sedunia apa nasional? Sedunia. Sedunia tuh. Makanya hari ini kita mau ketemu sama dua tamu narasumber yang keren banget dan ahli di bidang perkankeran. Aduh, betul. Ya, terutama pada anak. Yang pertama, wah ini ada ini profesor. jarang-jarang loh kita ketemu profesor ya. Iya, ada Profesor Dr. Jayadiman Gatot, spesialis anak, konsultan hemato-onkologi. Jadi kalau udah ngomongin leukemia, ya yang ngomongnya hemato-onkologi. Iya. Satu lagi juga sama nih, dokter ahli kanker juga. Dokter Nusa Rintawati, RP, spesialis anak. Konsultan. Konsultan kardiologi anak. Oke, jadi nanti silakan aja segmen 2 boleh nelfon langsung. Ya. Nah, enaknya nelfon gini loh pemirsa, enaknya nelfon. Bisa ngomong bla 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 bla, kadang-kadang dokter bisa ngomong lagi. Tapi kalau ininya gimana? Jadi bisa bolak-balik tuh, bisa ya. Iya, Sementara interaksi. kalau memang Instagram cuma satu arah jadinya. Kasih pertanyaan, nanti kita jawab. Tapi apapun ceritanya, mana yang paling enak di hati aja boleh kok ya. Dan juga bergantung dengan ketersediaan pulsa juga ya sebenarnya ya. Gitu ya. Iya. Kalau bisa nelpon, tinggal telepon aja nih untuk yang Jakarta 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Dan tadi kalau mau udahlah Instagram aja lah. Iya deh. Tinggal DM kita ke @halodoktertvri. Nih di Iya. sini. Jadi kita jeda sebentar, kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita mau ngobrolin soal kanker pada anak. Betul. Langsung berat banget loh sebetulnya. Iya, ya, langsung pemirsa berdehem ya. loh. Tapi kita kedatangan 2 orang narasumber yang oke-oke banget. Jadinya saat ini nih kita bisa belajar banyak berhubungan sama kanker pada anak. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya deteksi dini. Itu pasti yang paling penting ya. Yuk kita langsung ya menyambut. Selamat Hai, datang selamat Prof. pagi. Dr. Silakan, Prof. Jayadiman. Bisa di itu kok Prof, bisa digoyang. Nah, Digoyang. hati-hati ya Prof, hati-hati. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Silakan Prof. Iya, silakan duduk. Duduk dulu Prof, barangkali kayaknya jauh tadi rumahnya ya. Kayaknya macet Nah, ya. itu dia deket. Pasti lampu merahnya mati ya Prof ya? Itu saya, Oh, salah, itu salah saya, ya, jangan salah ya. diambil skenarionya. Dia Prof yang katanya lampu Saya merahnya mati, mati. saya. Terus saya tanya dinyalain apa enggak? Enggak juga ternyata. Malah dikuburin. Iya, ya, enggak. jadi masalah. Saya mandiin memang. dulu baru saya kuburin. Ya. Prof, Ya. bicara mengenai kanker pada anak. Ya. Kan katanya yang nomor 1 paling banyak di Indonesia lah ya Prof ya, itu leukemia. Ya, betul. Betul Prof. Betul. Seberapa banyak sih Prof? Kira-kira 20-30%. Dari semua kanker pada anak. Ya, Prof, itu ketahuannya gimana biasanya? kebetulannya biasanya sayangnya itu sudah agak lambat ya. Jadi udah lemes, pucet, terus ada merah-merah, bintik-bintik perdarahan gitu. Nah, terus udah pada bengkak gini. Kelenjar-kelenjar ya Prof ya? Baru dibawa sama orang tuanya. Ya. Tapi Ada juga memang yang cepet, ada. Nah, cepet itu kelihatan udah lemes gitu,
nggak mau makan, demam aja terus dibawa. Nah itu kita periksa darah langsung. Oke, jadi Mbak Lula gini Mbak Lula, kalau tadi barusan kita ngobrol nih, memang kayaknya tuh leukemia itu kan banyak nih sekarang ya. Jadi memang anak-anak tuh biasanya kalau zaman aku pas koas, itu tuh ada yang datang tuh udah, ya bisa dibilang harapannya kayak tipis loh gitu. Berarti kan PR kita semua nih pemirsa nih, PR kita adalah deteksi dini. Iya, Tadi betul. Prof baru cerita bahwa pertama katanya kebanyakan datangnya telat. Tapi ada yang nggak telat. Nah berarti yang kita mesti berkaca sama yang nggak telat dong. Lebih ke arah mereka tahu apa sih gejala-gejala awalnya gitu. Karena gini, kadang-kadang tuh kalau kita lihat nih gejala awalnya tuh kayak nggak khas gitu loh Kak. Kayak misalnya cuma datang karena mual-mual doang anaknya. Kan kalau anak lemes ya barangkali emang kecapean. Nah itu makanya takutnya tuh gara-gara misalnya lemes. Ini kita agak lama nih pemirsa karena Prof ini kita lagi dirapihin ya audionya. Nggak apa-apa ya pemirsa ya. Kita ngobrolin dulu apa yang kita pertanyaan yang udah masuk ke kita sebetulnya. Betul banget. Yang ditanyakan pertama kali adalah tahu dari mana kalau anak saya itu kemudian leukemia. Yang kedua, apakah ada turunan? Itu banyak banget pertanyaan. Kan asalnya bapak ibunya tuh nggak ada turunan apa-apa loh. Kenapa anaknya bisa kena? Jadi kalau misalkan kita tahu penyebabnya apa, kita bisa mencegah dong. Ada lagi Kak, pertanyaan juga. Kalau anak ini udah leukemia, bisa sembuh atau sampai tua nanti bisa? Karena aku juga punya, kebetulan guruku sendiri. Waktu aku di FK, aku punya guru yang punya leukemia. Sampai gede masuknya leukemia. Kalau guru tuh berarti kan dosen gitu ya? Dosen, udah umurnya udah sekitar 40 mau 50, tapi dia leukemia memang punya leukemia dari kecil. Jadi makanya apakah memang kumat-kumatan atau gimana sebenarnya? Tapi yang pasti kan kalau yang udah 40-50 berarti dia survive dong. Survive, artinya. tapi kan berarti kan dia menjalani hidup dengan, ya itu apakah kemoterapi seumur-umur, apakah radioterapi apa segala macam, nah itu kita mau bahas hari ini sebenarnya. Dan kemudian kalau pertanyaan kenapa ada dokter Nufi yang memang ahlinya di bagian kardiologi jantungnya anak, nanti kita kaitkan juga materinya dokter Nufi itu juga nanti pasti yang karena memang banyak ditanyakan oleh masyarakat awam. Nah, Profnya belum balik nih pemirsa, jadi kita ngomong terus pemirsa ya. Mohon maaf ya pemirsa ya. Sekarang kita bahas soal kangkung aja gimana Kak? Jangan. Tadi kan lagi ngomongin kangkung di pagi-pagi nih. Kita terusin aja. Kan tadi kan kalau telat gara-gara milih kangkung. Itu kan ngarang sebetulnya. Oh iya. Jadi pemirsa sebagian orang masih model kayak saya, jadi masih belum ke pasar becek belum, jadinya masih yang telepon. Karena udah kan zamannya pandemi kita telepon dikirimin belanjaannya. Oh, sekarang masih ada emang? Ya masih bisa? Oh bukannya udah balik lagi ke pasar semua? Jadi di pasar tuh ada manusia yang memang kerjaannya menerima telepon, mau apa aja Bu, gitu. Oh enak banget ya kalau gitu makin, tapi gini Kak, masalahnya orang yang begitu tuh makin jarang bergerak. Iya nggak sih? Iya tahu. Tentu saja. Iya tahu, orang kan sekalian ke pasar tuh sekalian olahraga. Oh salah, berhubung saya nggak usah ke pasar, berarti masih bisa olahraga ke ini saya gitu suka dong. Nih. Kan saya bertemannya sama kamu. Cakep, padahal saya ngetes doang barusan. Silakan silakan ya Prof ya. Ini kita udah ngambil waktunya Prof, nggak apa-apa ya Prof. Jadi gini Prof, kan pertanyaan jadi banyak. Tadi juga kan yang seru gini, pertama Prof, kalau sampai ada yang nggak telat, dia tahu dari mana tuh? Kok dia bisa nggak telat gitu? Apa sih gejala awalnya gitu Prof maksudnya? Nggak telat itu sebetulnya relatif. Jadi nggak telat itu sebetulnya tidak tepat. Deteksi dini. Deteksi dini. Jadi pengenalan dini dari kanker. Nah dia tahu dari mana tuh Prof? Maksudnya kalau ada orang tua yang sampai membawa anaknya karena dia udah jangan-jangan ada apa-apa gitu. Paling sering apa Prof yang kemudian membawa orang tua datang? Pucet. Oh pucet. Pucet terus pada bengkak. Leher, apanya Prof bengkak? Kelenjar bengkak. Terus kadang-kadang bisa juga perutnya besar. Tapi itu belum telat tuh Prof. Kalau yang udah bengkak-bengkak, yang perutnya besar itu belum telat. Ya relatif ya. Tetap mesti kalau dilihat dibilang telat, dibilang nggak telat juga nggak bisa juga gitu. Iya, karena udah kena juga ya Prof. Karena begini, beda dengan tumor yang lain. Kalau leukemia itu begitu keluar semua, udah keluar. Oh langsung kompakan semua karena dia darah. Kan seluruh tubuh jalan. Tapi kalau ke mata, ginjal itu masih ada pakai namanya dini gitu. Prof, kalau misalkan anak yang kena leukemia itu karena bapak ibunya ada keturunan nggak? Itu pertanyaan banyak banget. Ini bapak ibunya nggak punya keturunan loh gitu. Enggak. Jadi nggak ada urusan sama genetik? Ada sebagian, tapi nggak semuanya. Oh berarti kalau kita nggak punya keturunan kanker pun bukan berarti anak-anak kita nih bebas begitu ya? Ya betul sekali. Jadi biasanya kalau sudah begitu kita cari bagaimana keluarganya, kita cari gitu. Kalau ada kita periksa genetiknya. Sebenarnya pemeriksaan genetik di sini masih susah.
Mahal ya Prof ya? Mahal. Itu dia. Mahal. Tapi sih sebetulnya walaupun mahal aja Prof dibanding 10 tahun yang lalu yang masih dikirim-kirim ke luar negeri, sekarang itu udah separuhnya loh harganya. Oh iya? Iya. Udah separuhnya, tetapi tapi tetap masih mahal. Masih mahal dan tidak bisa juga 100% kita bilang, oh ini turunan gitu. Oh baik. Kita kasih materinya Prof dong kalau betul. gitu ya. Mas Adit? Mas Adit udah. Oh ini kok langsung atasnya. Awalnya ada kali ya. Prof, ini ya Prof ya. Mau saya yang swipe Prof, boleh? Nah, boleh. Apa nih Prof? Oke, jadi saya duduk aja? Berdiri boleh. Oh berdiri kan ya? Iya. Jadi kayak kasih kuliah gitu. Oh. Iya. Tapi ke seluruh Indonesia Prof, asik kan? Waduh. Ayo Prof, silakan Prof. Sekarang berdiri? Boleh Prof. Boleh. Ya, jadi gimana Prof, silakan. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa masalah pada kanker anak. Ini khususnya berkaitan dengan Hari Kanker Anak Sedunia. Ya. Nah, untuk kita ketahui semua bahwa kanker anak itu sebetulnya nggak banyak, tapi hanya 2/3 dari seluruh penyakit kanker. Makanya kadang-kadang cuma 2/3 aja gitu kan. Kalau bukan anaknya dia kalau kena bagaimana? Ya. Nah, kalau secara keseluruhan angka kejadian itu 110 sampai 130 kasus per sejuta anak. Ini angka internasional, ya. Dan tetapi biar demikian itu memberikan kematian sebesar 10%. Apalagi kalau sudah terlambat. Ya. Nah, kalau kita temukan dalam keadaan dini, maka potensial dapat sembuhkan. Tadi tuh ceritanya Dika, yang ternyata dosennya di FK ya? Di FK. Ternyata leukemia dari masih kecil. Setelah umur 50 tahun masih tetap bisa ngajar. Masih remis, iya. Betul. Memang beda sedikit antara leukemia dan kanker yang lain. Misalnya kanker mata ya. Kanker mata itu udah diambil, dioperasi, dia bisa sembuh. Gitu. Tapi kalau namanya kanker darah atau leukemia, ini kita harus waspadai sampai beberapa tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Karena diikuti terus. Memang tidak makin lama makin panjang mengikutinya, tetapi ada kemungkinan baru suatu saat dia timbul lagi. Nah, itu dia. Makanya itu kita yang udah mesti leukemia. hati-hati. Ya, beda Baik, gitu. Prof. Ya. Lanjut, Prof. Iya, betul, Prof. Nah, dalam banyak hal kanker pada anak itu berbeda dengan orang-orang dewasa, ya kan? Kalau dewasa itu macam-macam, terutama biasanya udah ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak semestinya. Iya, pola hidupnya nggak sehat, nggak olahraga ya. Itu dia. Tapi kalau yang anak beda, udah rajin, udah apa segala macam, imunisasi tetap aja bisa kena. Nah itu ada suatu faktor internal yang kita sebutkan semacam faktor genetik gitu. Kali ya. Yang kita barangkali juga masih mencari ya, Prof. Berarti. Ya, betul. Di mana-mana pun masih mencari itu. Oke, Prof, boleh silakan dulu, Prof. Ya, silakan, Prof. Karena kita mau jeda sebentar ya, Prof ya. Prof, pertanyaan selanjutnya jadi begini, Prof. Apakah kita bisa mencegah supaya anak kita tidak terkena kanker? Nah, itu dia. Pertanyaan paling penting tapi dijawabnya nanti, Prof. Iya. Kita jeda dulu pemirsa ya, jangan kemana-mana pemirsa. Jangan lupa segmen 3 kita bisa nelpon kemari ya di 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk di luar Jakarta pakai 021543478 atau juga masih boleh via Instagram. Tinggal ketik aja DM, kirim ke @haldoktertvri. Iya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, hari ini di Halo Dokter kita membahas mengenai kenali kanker pada anak yang nanti kita akan kaitkan juga dengan pengobatannya yang katanya pengobatannya itu bisa lari ke arah jantung. Nanti kita bahas ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih barengan sama Prof di sini. Prof, kita terusin ya Prof ya. Pertanyaan tadi sudah dijawab. Jadi sebetulnya kita bisa mencegah nggak supaya anak kita nggak kena kanker? Tidak. Ya. Sama sekali, Prof. Sama sekali. Maksudnya gini, misalnya anaknya dikasih makan yang bagus gitu dari bayi. Tidak. Nggak bisa. Banyak sekali yang nutrisinya bagus kena juga kanker. Aduh. Yang nutrisinya kurang bagus nggak kena kanker. Malah nggak kena. Iya, jadi pokoknya ya
Prof, pada dasarnya ya udah semuanya diikuti aja sesuai aturan. Ya banyak berdoa pasti kali gitu. Betul, ya Prof ya. Memang kalau di luar negeri sudah diteliti, memang ada faktor genetik yang bukan juga turunan. Oke, faktor genetik bukan keturunan. Jadi orang tuanya nggak punya, anaknya punya. Ya. Bisa. Munculnya di situ. Jadi perubahan. Lompat gitu ya, Prof? Ya, jadi ada perubahan gen gitu di ada mutasi. Ya, si penderita gitu. Jadi sekarang karena nggak bisa dicegah nih pemirsa, berarti satu-satunya yang kita bisa kerjakan adalah deteksi dini. Nah, betul, lanjut Prof, kita ke deteksi dini ya Prof ya. Saya berdiri. Silakan Boleh, Prof, silakan Prof. Ini jadi turun naik, berdiri, turun duduk nggak apa-apa ya Prof ya. Ya, jadi kita kembali pada masalah kanker tadi, kira-kira hanya sekitar 3% dari seluruh kanker pada manusia. Oleh karena itu kadang-kadang nih mohon maaf, dianggap ala kecil ini. Kalau ngomong angka ya. Ya, kalau ngomong angka kecil itu ya. Tetapi dampaknya itu kalau pada keluarga besar. Iya pasti Prof ya, kan? Orang tua apalagi ya. Nah, jadi dia bisa menyebabkan kematian yang cukup bermakna, terutama apabila ditemukan secara lanjut. Ya, telat ya. Lambat lah ya, sebelum begitu ya. Silakan Prof, ke sebelah kiri Prof, punten. Baik. Iya, satu lagi ya. Baik. Iya. Nah, child. Nah, kalau kita lihat dari gejalanya itu dari buku-buku asing itu kan ini ada child ya, CHIL, child ya. Nah, gampang nih jadinya nempel di kepala nih ya gitu. Jadi ada penurunan berat badan yang tanpa sebab jelas terus ya, kemudian sakit kepala ya, yang kadang-kadang disertai muntah ya, kemudian ada pembengkakan di alat-alat atau nyeri di tulang, di sendi dan sebagainya, ada masa benjolan ya di ketiak, di leher dan sebagainya. Terus ada juga yang gambarannya biru-biru atau gampang berdarah. Gampang memar juga berarti bisa ya Prof? Memar. Atau nggak usah kebentur, memar sendiri. Iya, bangun tidur pagi-pagi. Jadi nggak pakai jatuh, nggak pakai kepukul, dia betul. Memar. Nah kita udah harus berpikir, kan gini ya Prof ya, sering kali tuh kalau di TV, bukan di TV ya, di film, sinetron, terus anaknya berdarah-darah, tiba-tiba mimisan gitu ya Prof ya. Itu begitu nggak Prof? Kira-kira ya. Oh berarti bener itu ya? Tapi betul itu berarti. Betul, ya. Akhirnya ya sinetron Indonesia pada jalan yang benar. Akhirnya. Tapi gini Prof, kadang-kadang juga banyak orang tua yang mikirnya kalau anaknya itu pagi-pagi bangun tidur ada biru-biru, ini paling kepentok pas tidur nggak sadar. Berarti kita harusnya mikir ke sini dong Prof? Nggak selalu. Sebetulnya kalau kebentur sedikit agak tidur biru itu nggak boleh. Oh gitu juga ya? Iya. Juga ya? Nah kalau waktu itu semuanya anak-anaknya pada biru-biru semua dong. Iya bener juga. Jadi mesti ada masalah. Dari situlah kita harus teliti kenapa gitu. Baik Prof. Oke, kemudian tadi ada benjolan-benjolan yang paling sering di mana Prof? Kelenjar biasanya kelenjar, kemudian di perut. Ini Prof ngomong anak umur berapa sih Prof yang kayaknya anaknya tiba-tiba berat badannya turun gitu. Ini umur berapa kira-kira? Kalau yang masih umur-umur balita gitu kan masih dibawa ke posyandu. Oh rame tuh biasanya kalau nggak naik aja kan, kok nggak naik biasanya gitu kan ya. Sudah menjelang sekolah biasanya. Tapi ada juga yang lebih teliti orang tuanya, lebih kecil bisa. Nah biasanya begini, seperti disebutkan di buku, itu biasanya begini, ibu-ibu itu kan suka memandikan anak. Betul, ya, pas mandikan itu. Pas mandikan, itu kok ada benjolan. Kita selalu mengatakan, ibu coba ditelusuri lagi atau diikuti benjolan tersebut. Kalau besoknya pindah tempat ya bukan. Tapi kalau di situ makin lama, itu harus diperiksakan. Itu di buku ada itu. Tapi gini dok, Prof, banyak juga yang bilang bahwa anak-anak itu kalau ada benjolan kayak di leher gitu kan, kadang-kadang mereka suka ya flu, sakit tenggorokan gitu kali ya. Itu katanya wajar Prof. Jadi karena infeksi gitu maksudnya Prof. Jadi benjolan seperti apa sih pada anak yang kita anggap wajar dan mana yang harus gini? Benjolan yang biasa kita temukan di anak-anak itu kalau flu dan sebagainya itu kelenjar ya. Itu kelenjar getah bening, dia bereaksi kalau ada infeksi ya. Nah, tapi biasanya kalau dipegang sakit. Digoyang masih bisa. Nah, besoknya hilang tuh beberapa hari. Pokoknya hilang timbul lah gitu dengan Tetapi pada yang harus kita curigai itu apabila dia bertambah besar, dia tidak nyeri dan biasanya kalau digoyang itu susah.
Oh keras? Keras. Dia jadi fiksasi itu, diam aja di situ? Terfiksir gitu sepertinya gitu. Oke. Nah, kita belajar nih ya pemirsa ya, kalau iya. sampai ketemu benjolan, pertama jangan panik dulu ya Iya, Prof ya. Iya. Yang kedua adalah telusuri lebih jauh. Coba kita lihat beberapa hari atau beberapa minggu deh, ini tambah besar kah atau hilang? Kalau hilang timbul, tenang. Nah, satu. Kalau ternyata nggak hilang-hilang, pas dipegang nggak sakit, jadi nggak sakit ya dok? Nggak sakit. Kalau sakit malah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, biasanya. Oh, biasanya. Padahal biasanya ibu-ibu ceritain kalau sakit yuk dibawa. Kalau nggak sakit oh biarin aja. Tapi yang ini beda nih, nggak sakit dan kalau digerakkan susah malah. Susah. Keras gitu ya. Lama-lama makin besar gitu. Langsung aja dibawa untuk diperiksa. Diperiksa. Prof, maaf Prof, ini makin besarnya cepet atau tahunan gitu atau Relatif cepat. Oh. Jadi nggak tahunan sih enggak, biasanya dalam 1-2 minggu udah kelihatan. Oh kelihatan langsung ya? Oh Iya. cepet banget berarti. Berarti kan anaknya nggak akan ngeluh dong Prof? Anaknya nggak mengeluh. Ini berarti ini kita berharap orang tua nih yang nyadar yang gitu. iya, Karena betul. dia nggak sakit pasti dia nggak, biarin aja gitu. Jadi khususnya kanker anak itu kita harapkan orang tua yang harus Aware. Betul. Prof, boleh duduk ya Prof ya? Ya. Prof, pertanyaannya kan jadi gini, kita jadi orang tua itu kan pengennya kan husnuzon, pengennya kan mikir yang baik-baik, yang positif, nggak mau yang negatif. Betul. Kalau yang ini kan kita jadi diajarin suruh mikir yang negatif sebetulnya. Sambil ya walau harus deteksi dini ya Prof ya, gimana ya Prof? Sebetulnya tidak. Tetapi itu kan kalau ada gejala yang menyimpang, yang tidak semestinya seperti biasa. Misalnya ada kelenjar tadi, kok nggak kecil-kecil kalau biasanya. Nah, kita udah mesti aware lah kalau udah kayak gitu. Betul. Terus Prof, ini harus 5-5-nya ada atau satu aja udah kita bawa ke dokter untuk periksa? Kelenjar. Yang ini, maksudnya Ada yang ini kan ada ada kepala. child ya, ada child kan Oh ya iya, itu Prof ya? macam-macam kan? Iya, Ya. satu aja cukup atau ada beberapa harus? Ada yang satu, ada yang beberapa. Berarti satu aja kita bawa deh gitu ya? Periksain Misalnya aja sebagai contoh leukemia misalnya ya. Leukemia itu tidak satu, ada penyakit kelenjar, Ada. terus pucet, terus ada biru-biru. Nah terus berat badannya turun juga nggak Prof? Kalau awal belum. Nah, jadi berarti jangan pegangan yang berat badannya turun. Ya. Jangan nungguin udah kurus gitu loh Prof. Betul. Ya, Begitu itu udah kita terlambat bilang sebetulnya. anak kita pucat nih Prof Ya. ya. Pucat itu lihat, kita mau ngajarin lagi mengenai pucat ya. Karena ternyata udah kita ajarin pun pertanyaan masih bolak-balik ke sini. Ya. Kita taunya anak kita pucat bukannya cuma putihan doang. Ya. Taunya dari mana Prof? Ngeceknya gimana Prof ngeceknya? Periksanya gimana? Sementara kita periksa tangan, kuku, Oh kuku. kemudian bibir, kemudian kelopak mata. Kalau kuku ini maksudnya gimana Prof? Harusnya ada merah-merahnya kan gitu ya? Biasanya kalau kita tekan gitu, cepat baliknya. Oke, jadinya kita diajarin nih. Padahal kita dulu belajar juga ya, sebagai dokter. Jadi nih pemirsa di rumah, kukunya dipencet gitu ya, ditekan, terus dilepas. Harusnya dia balik lagi nih habis kan jadi putih kalau ditekan. Jadi merah lagi. Jadi merah lagi cepat. Kalau orang pucet, anak pucet berarti nggak balik-balik Prof? Nggak balik-balik memang. Oke, satu. Betah ya, Tapi ya tidak selalu harus pucet karena kanker ya. Iya, bisa juga yang lain. Anemia juga bisa. Ya, karena Anemia HB-nya biasa, turun. kurang Yang kedua gizi. dari bibir. Ya. Dari bibirnya kenapa Prof? Lebih Pucet. pucet. Ya. Putih ya, pucet gitu. Satu lagi tadi mata. Matanya. Mata berarti kelopaknya ke ditarik ke bawah bawah, gitu. kita lihat. Kalau harusnya kan kemerahan gitu ya, segar. Kalau misalkan putih, jadi nggak usah lama-lama nih Bapak Ibu di rumah, langsung dibawa diperiksa. Ya. Apapun ceritanya, kalaupun mudah-mudahannya bukan kanker, tapi kalaupun HB-nya turun kan bisa juga. Ya, bisa juga betul. cacingan, banyak Betul. lagi pilihan yang lain, tapi ada masalah di sana. Ya. Nah, Betul Prof, kalau sekali. misalnya udah dibawa ke dokter nih, Ya. diapain Prof? Periksa darah. Darahnya cek dulu berarti. Ya. Kalau emang positif langsung di kemo kah atau gimana? Enggak. Jangan dijawab Prof. Ya. Kita pengen tahu pengobatannya akan seperti apa. Yes. Nanti kita tambahkan dengan Dokter Nufi yang cerita mengenai efek samping pengobatan juga ya. Itu dia, makanya kita ketemu lagi ntar di segmen 4 juga masih boleh nih nelpon ya 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga masih boleh via Instagram, tinggal ketik aja DM ke @haldoktertvr. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngobrol asik seputar kanker pada anak. Nggak asik sih ya sebenarnya. Nggak asik. Nggak asik sebenarnya. Nggak. Iya. Kalau yang ini sih betul-betul harus serius kita ngikutinnya. Bener. Silahkan aja yang mau ada pertanyaan, telepon boleh ya, atau langsung Instagram kita ya. Yes. Boleh dikeluarkan lagi, kita mau ngomongin pengobatan nih sama Prof. Ya, jadi tadi Prof, setelah kita bawa ke dokter nih, diapain sih anaknya? Nah, jadi diperiksa sama dokter. Diperiksa dulu. Jadi prosedur diagnostik, periksa anaknya, klinisnya diperiksa, laboratorium diperiksa, sampai ambil sumsum, biopsi dan sebagainya. Nah, setelah itu ditentukan diagnosisnya apa, gitu kan? Stadiumnya apa, kemudian direncanakan pengobatan. Pengobatan itu kalau pada kanker pada anak itu bisa ada sama seperti orang dewasa lah ya. Tapi kalau misalnya leukemia, kanker darah itu biasanya hanya kemoterapi. Hanya kemo? Iya. Nggak ada radiasi? Nggak ada ya? Kecuali ada komplikasi. Dan nggak ada yang namanya operasi dong? Kan kalau kanker lain kan itu biasanya teman-temannya gitu. Operasi, kemoterapi, radiasi. Kalau yang ini nggak, cuma kemo. Cuma kemo, tetapi ada tetapinya. Karena namanya kanker darah itu dia kemana-mana. Nah, seluruh tubuh habis seluruh tubuh. Iya, terus? Yang kita sering khawatirkan kalau dia masuk ke otak. Bisa masuk ke otak, Prof? Bisa. Berarti nyebar ke otak maksudnya? Jadi dia nggak cuma lewat gitu, Prof? Kan ini darah nih, Prof ya? Dia nggak cuma lewat, kadang-kadang dia mampir gitu. Mampir beranak. Oh gitu ya? Dia camping langsung. Iya, camping langsung berpopulasi. Iya benar. Kalau campingnya di alat yang yang penting gitu, ya jadi masalah lah. Tapi kalau dia sampai kemudian mampir dan berhenti, terus kemudian tinggal di situ gitu ya, Prof? Itu ketahuannya bisa kita cegah kah gitu? Bisa kita tahu, deteksinya kemana? Atau barangkali udah kejadian baru kita tahu? Udah kejadian. Oke, itu dia keselnya kanker tuh itu ya, Prof ya. Betul. Oke, Prof, maaf kalau bicara kemo nih, itu biasanya berapa lama sih, Prof, harus kemo, Prof? Itu ada protokolnya namanya. Balik lagi tergantung stadiumnya, tergantung kankernya jenisnya. apa. Sampai tahunan bisa nggak, Prof? Setahun gitu kemo terus? Enggak. Oh, nggak nyampe ya? Enggak. Biasanya kalau kanker itu paling lama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Paling lama itu leukemia. Oke. Kalau yang lainnya 1 tahun, 1,5 tahun. Tapi setelah diobati, setelah kemoterapi, harapan hidupnya kayak bagaimana tuh, Prof? Bagus? Tergantung juga dari stadium. Kalau leukemia tergantung dari jenisnya. Ada 2 jenis, yang satu disebut leukemia limfoblastik dari selnya, yang satu leukemia myeloblastik. Yang lebih bahaya atau yang lebih berat yang mana? Dan yang lebih banyak tapi yang limfo ya, Prof? Limfo, Jadi itu agak tenang. Jadi yang paling banyak itu yang limfo, tapi yang limfo ini yang barangkali pengobatannya lebih bagus begitu hasilnya. Tapi gini Kak, ngomong-ngomong soal pengobatan, tetap aja yang namanya kemo mah efek sampingnya mana-mana. Betul. Makanya kita mengundang nih satu lagi nih, ada Dokter Nufi nih, yang juga karena Prof juga udah kasih tahu komplikasi pengobatan. Nah, ada ceritanya di sana. Baik, Prof. Kalau kita undang juga deh. Kita undang ya, Prof ya. Silakan, Dokter Nufi. Nggak usah berdiri, nggak apa-apa, Prof. Silakan, Dokter Nufi. Bisa digeser, bisa diputer, bukan digeser, diputer. Silakan. Boleh geser, Prof. Boleh geser, Prof. Pagi, cantik amat Dokter Nufi. Terakhir ketemu masih pakai masker ya? Iya, nggak kelihatan, cuma matanya doang, dadah kita ya. Nah sekarang pas udah ketemu, kayak gini ya gitu. Dokter Nufi, kita baru sampai ke pengobatan. Nah di pengobatan itu ada yang namanya komplikasi pengobatan. Padahal kata Prof tadi, kalau ngomonginnya leukemia yang paling banyak kan ya, tetap aja tuh harus kemoterapi, harus masuk nih obatnya. Bisa sampai 2 tahun lagi tadi kan, nah itu gimana tuh? Memang larinya ke jantung permasalahannya, komplikasinya. Ya, sebetulnya karena kalau terutama kalau leukemia, sebetulnya kan beberapa jenis kanker keganasan pada anak. Tapi kalau leukemia obatnya itu sebagian besar memang melalui IV, masuk intravena pembuluh darah infus. Tapi itu kadarnya di dalam plasma itu sebentar sekali. Sesudah itu dia masuk ke jaringan. Nah, jadi makanya tadi Prof bisa menyampaikan kok bisa sampai ke otak. Dok, kita tahan sebentar ya, Dok, karena udah ada telepon ya. Kita telepon dulu ya. Pagi, halo dokter, dengan siapa di mana ini? Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo dokter. Ya, Ibu, silakan Ibu. Silakan Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Belum jelas ini. Pertanyaan dokter, saya ini itu punya keluhan di kantong kemih itu nah, bawah rahim itu nanti sakit tapi sudah berobat, cuma dikasih obat dari
itu sering kambuh itu katanya ada meongnya, tapi katanya kambuh tapi sering kambuh itu gimana ya dokter? Iya. Ibu terima kasih banyak buat pertanyaannya ya Ibu. Tapi mohon maaf sekali karena kita hari ini membahasnya mengenai kanker pada anak. Pertanyaannya Ibu saya simpan. Kita simpan dulu. Dan kebetulan nih minggu depan kita akan membahas mengenai tadi infeksi kandung kemih. Pokoknya sakit di bawah itu kita periksa. Nah, kita ngutang ya Bu ya. Ngutang ya Bu ya, minggu depan kita bayar. Terima kasih ya Bu ya. Oke, kita balik lagi ke Dokter Novi. Jadi Dokter Novi, bahwa ternyata ada obat-obatan yang kita masukkan dalam infus. Oke. Tapi karena di infus itu kan bukan cuma di darahnya ada dong, dia masuk juga ke jaringan. Waktu masuk ke jaringan, apa yang terjadi? Pasti ada prosesnya di situ dan biasanya bisa terbentuk radikal bebas. Radikal bebasnya itu yang menyebabkan bisa ada efek samping terhadap jaringan. Yang paling rentan itu adalah di jantung. Kenapa jantung, Dok? Nah, itu ada secara ini selnya. Boleh. Boleh. Boleh dong ya. materinya Mas Dokter Adit Novi boleh, ya. materi Dokter Novi? Iya. Oke, lagi OTW Dok, masih di Bekasi. Agak lama ya. Ini mati juga mati, ya. Lampu juga tuh darahnya. Nah. Iya, ya udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sambil ini Dok. Nah ini Dok, silakan Dok, boleh sambil berdiri. Jadi kita itu inginnya, Dr. Lula dan Dr. Dika, kita ingin anak-anak dengan keganasan yang dirawat oleh Prof. C dan teman-teman itu memiliki better survival. Dan itu sebetulnya is achievable gitu. Dapat bisa dicapai. Gitu ya. Nah, pengobatannya itu kemoterapi. Tapi ada juga yang membutuhkan radioterapi, ada juga yang membutuhkan intervensi pembedahan. Tapi biasanya punya protokol itu. Tadi Dr. Lula tanya berapa lama, Dr. Dika tanya berapa lama. Itu protokolnya masing-masing penyakit itu memiliki jadwal masing-masing dan obat yang dipakai juga beragam. Akan tetapi ke sebelah kiri. Salah. Tapi ada satu obat yang dipercaya memiliki keunggulan dalam penanganan sel keganasan. Si antrasiklin ini. Antrasiklin ini golongan obat. Nah, kenapa dia itu dipercaya? Jadi teori yang dipercaya pada saat ini adalah karena antrasiklin ini dia itu bekerja dalam suatu mekanisme interkalase dengan targetnya itu ada yang kita sebut enzim topoisomerase yang dia masuk ke DNA yang mereplikasi sel ganas. Jadi dia dengan kata lain dia langsung nih ke sel kanker tersebut. Betul. Cuman kan yang replikasi bukan cuma sel kanker. Iya, itu dia. Ada namanya efek samping dari antrasiklin ini ada terbentuknya yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu salah satunya bisa menyebabkan gangguan disfungsi miokard atau otot jantung. Jadi gini, kalau sampai kemudian ada diagnosa seorang anak kena kanker, dikasih dong antrasiklin, kita udah tahu nih bakal ada gitu ya kemungkinan nanti ada permasalahan di otot jantungnya. Apa yang terjadi di otot jantung dan bisa diatasi nggak sebetulnya? Silakan Dok. Sebetulnya yang reaksi cepat itu kurang dari 1%. Yang langsung nih bermasalah tapi gitu. 99%-nya itu subklinis. Ada tapi nggak berasa. Hati-hati ya. Justru itu yang karena begini, kenapa ya jantung itu jadi organ yang paling rentan? Karena sebetulnya radikal bebas itu bisa dipecah oleh yang namanya katalase. Jadi nanti dia jadi H2O sama oksigen, air dan oksigen. Tapi di otot jantung ini jumlahnya sedikit. Oleh sebab itu dia menjadi rentan terhadap dibanding sama jaringan yang lain. Tapi Dok maksudnya gini, gejalanya apa sih Dok kalau sampai kenapa jantungnya? Sebelah kiri. Iya. Nah, kerusakannya itu, gejalanya itu kita sebutnya kardiotoksik ya. Jadi kelemahan otot jantung biasanya kiri. Jadi ada gagal jantung, kemudian mudah lelah, sesak, laju nadinya juga meningkat. Nah ini kan subklinis, nggak langsung kelihatan ngos-ngosan gitu, tapi kelihatan kok capek anaknya. Apakah nanti semua yang dikasih tadi antrasiklin kita periksakah atau gimana jadinya? Nah sebetulnya kerusakan ini meningkat insidensi atau kekerapannya terhadap jantung itu, kerusakan otot jantung sesuai dengan akumulasi dosis. Tadi kan sudah disampaikan oleh teman-teman Prof dan rekan-rekan hematologi itu ada jadwalnya. Dengan ada jadwal itu ada akumulasi dosis. Jadi kalau dosisnya kumulatif 100 mg per meter persegi saja sudah ada efek. Apalagi kalau udah
naik jadi 550, kemudian 600 juga insiden terhadap kerusakannya. Prof ngasih obat, Prof udah ngobrol sama dokter Nufi dong. Ya, saya kasih ini nih, takutnya larinya ke situ gitu ya. Atau barangkali gini, kalau ternyata udah ada nih, walaupun ketemu gitu langsung berhenti obatnya atau gimana? Atau diapain dok? Kita evaluasi, apakah udah terjadi kardiomiopati, apakah berapa fungsi jantung yang terganggu, ototnya itu berapa persen yang terganggu? Permasalahan fungsi jantung ini? Atau bisa balik lagi ntar sembuh lagi? Bisa, biasanya kita bisa jadi gini, misalnya efek dari kardiotoksiknya tuh tinggi, sampai ejeksi fraksi atau fungsi jantungnya turun lah, gitu ya. Biasanya kita informasikan pada teman-teman hemato-onko, kemudian mereka mereduksi. Mengurangi dosis sambil kita berikan obat untuk meningkatkan sampai dia kemudian baik lagi jadi fungsi triknya jantungnya. di situ bagaimana kita bisa tetap memberikan obat dengan dosis yang baik, optimal pengobatannya, tapi efek sampingnya ini namanya itu, teamwork ya. Teamwork. Nggak bisa ini sendiri-sendiri. Nah dok, tapi gini, artinya kalau anak ini udah kena masalah jantung, dia akan pulih total dan nggak akan jadi resiko untuk di kemudian hari? Ya karena ini kan bukan jantungnya yang bermasalah, tapi jantungnya itu terefek dari obat kemoterapinya. Jadi bisa ya? Jadi harusnya penyebabnya dikeluarkan ya maksudnya jantungnya udah baik lagi. Lagi better. Dia baik lagi, kemudian dikasih lagi berarti. Nah, itu gimana? Iya, betul. Jadi kan nanti kita sudah membaik sampai di stadium tergantung kanker stadium mana, apakah teman-teman hemato-onko perlu dosis yang lebih optimal lagi ya kita berikan lagi. Atau gini dok, kan tadi kan kalau ada gangguan jantung maka si dosis akan dikurangin. Ini mengganggu pengobatannya nggak? Jadi lebih lama gitu misalnya kemonya? Ya pastinya ya Prof Adjustable ya. itu ya Prof ya. Iya. Jadi boleh saya tambahkan? Boleh. Jadi tadi apa yang dikatakan Dr. Nufi begini, kita punya protokol kan ya. Nah protokol tuh udah ada. Nggak boleh lebih dari sekian, nanti jantungnya. Karena memang udah dipikirkan sudah dipikirkan ini. Ini Baik. nasihat dari ahli jantung. Jadi jangan lebih dari ini. Ya, kalau udah mendekati lebih itu stop. Itu satu. Yang kedua pasti juga begitu ngasih antrasiklin ini pasti langsung ada pemeriksaan ke sini. Oh iya. Jangan sampai kemudian kecolongan gitu ya Prof ya. Oke. Jadi kalau orang tua kenapa pemeriksaannya jadi banyak ya ini salah satunya. Obat pilihan yang sana tapi ada efek samping ternyata. Oke dok, agak mengerti sedikit kita ya. Oke. Lanjut dok, silakan. Iya boleh. Iya sana ke sana. Oke. Jadi pemeriksaannya kalau di jantung itu kita bisa yang sederhana, misalnya kita bisa lakukan EKG saja pemeriksaannya. Itu sederhana ya pemirsa ya, padahal kalau pemirsa ngomong gini, saya di EKG sambil kagum itu sombong kan. Kayaknya agak bangga banget EKG. Padahal itu yang sederhana. Di setiap rumah sakit atau Yankes, pelayanan kesehatan tingkat 1 pun sudah ada punya. Bangga loh orang-orang bisa EKG walaupun normal ya maksudnya kan. Tapi bersyukur itu kan. Itu sederhana. Yang di atasnya dia kita lakukan namanya ekokardiografi. Jadi apa kita yang dilihat melihat ekokardiografi? Fungsinya, fungsi otot jantung itu dengan memakai Doppler ini. Jadi dilihat EF-nya atau ejek frasi. Di sini fungsi kelihatan pompanya kan, ya dok? Fungsi pompanya. Klapnya dan lain-lain Ya, kelihatan. betul. Tapi kalau kita, yang sana nggak kelihatan. Ya, hanya gambaran dari sadapan di luar kan. Kalau ini kita lihat di dalam. Jadi dok kalau orang kena kardiomiopati, itu pompanya lemes apa gimana? Iya betul. Jadi pompa jantungnya melemah akibat gangguan otot jantung. Salah satunya disebabkan oleh antrasiklin. Jadi aku jadi males gitu dia pompanya. Bagaimana jadi sih? santuy. Gimana sih dok kalau misalkan dia kena kardiomiopati itu dia gimana kan nih otot nih ya? Kan dia harusnya gini-gini ya. Terus dia gimana? Jadi gitu. terganggu karena ada menumpuk radikal bebas di situ. Jadi susah dia mau begini kali ya. Iya betul. Makanya kalau capek dikit engap gitu ya dok ya. Itu tapi kan subklinis ya. Kita nggak semua ketahuan. Oleh sebab itu kita perlu pemantauan. Nah itu makanya waktunya kapan evaluasinya berkala, bisa setiap 6 bulan. Biasanya kita sarankan terus dosis tertentu, misalnya 200 sampai 250 mg per meter square luas permukaan badan. Kita evaluasi. Berarti dokter Nufi sama teman-teman di Hemato ini akrab sekali dong, karena kan terus barengan, setiap pasien tuh diikuti bareng gitu ya Prof ya. Betul. Teamwork gitu jadinya ya. Teamwork. Lanjut. Nah jadi itu tadi trikinya adalah bagaimana mengatasi keganasan ini dengan optimal, tapi
dengan tetap merawat jantung. Oke. Jadi better achievement, better survivalnya teman-teman atau anak-anak yang survive itu bisa mendapatkan kesehatan juga yang lebih baik. Baik, Dokter Novi. Boleh duduk dong. Silakan, Udah ini terakhir ya, Dokter Novi ya? Iya. Kok kayaknya? Iya, benar. Peragu sendiri ya. Jadi gini, Dokter Novi, kalau misalkan yang tadi yang disebutkan antrasiklin tadi itu untuk leukemia aja atau untuk semua dikasih itu? Untuk semua bisa. Jadi semua jenis kanker ada antrasiklinnya. Memang antrasiklin pada leukemia itu terbatas, tetapi dikhususkan untuk jenis tertentu. Berarti kan gini ya Prof ya, semua anak yang kena kanker, dia akan punya resiko jantungnya bermasalah juga, begitu ya. Prof, izin Prof, ada nggak Prof kasus di mana akhirnya anaknya harus stop sama sekali kemoterapi gara-gara efek sampingnya? Jadi nggak boleh pakai antrasiklin sama sekali. Atau nanti dijawab. Sambil Prof mikir, ada kakak khusus juga ya. Kita jeda dulu pemirsa, dan janji kita nanti segmen 5 kita akan bacakan semua pertanyaan, kita jawab di sini secara jantan lah. Iya, ya. ke Instagram ya, jadi tetap dia jantan kan bukan jantan. Betina. Iya, tetap dia dokter karena saat itu asik. Oke pemirsa, banyak nih orang yang salah kaprah. Katanya olahraga itu dilakukan cuman supaya bikin kurus. Enggak lah. Coba nih ya, lihat nih ya, orang-orang yang hobi lari. Itu kan udah kurus badannya. Masih lari. Nyari apa lagi coba? Masa nyari jati diri? Kan nggak mungkin. Apalagi nyari jati negara. Ngapain lari? Naik KRL nyampe ya kan? Bukan itu yang dicari. Mereka itu lebih mencari kenikmatan. Karena olahraga itu bikin badan enak. Bangun tidur lebih enak, dipakai aktivitas juga lebih enak gitu kan. Sebaliknya orang yang mager, yang jarang olahraga, itu kalau bangun tidur tuh badan tuh kayaknya rasanya nggak enak. Udah ditambahin garam, masih juga nggak enak. Karena emang kurang gerak gitu. Jadi tuh yang dicari tuh namanya hormon endorfin. Ini bikin kita happy terus. Dan tahu nggak, itu tuh bikin orang kayak seneng gitu bawaannya. Tahu nggak kenapa Happy Salma namanya happy? Karena dikasih nama sama orang tuanya begitu memang. Itu masalahnya. Jadi ya kalau misalnya orang itu udah seneng olahraga, pasti bakal ketagihan. Sampai saya sering tuh ada orang kalau 3 hari nggak olahraga gitu ya, biasanya dia rutin, aduh apa nih ya kayak ada yang hilang gitu loh. Ternyata motornya hilang, beneran kehilangan dia. Gitu Mbak Lula, aneh-aneh aja emang. Balik Mbak Lula. Iya. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Kenapa jadi motornya yang hilang ya pemirsa ya? Tapi tadi betul, cerita bahwa endorfin itu bikin kita bahagia. Dia lewat di belakang saya ya pemirsa, kelihatan ya bajunya merah ya. Jadi kalau kita olahraga, kita dapat endorfin, tapi olahraganya mesti teratur dong. Mesti teratur, nggak bisa sekali-sekali doang, harus rutin. Gitu. Dan walaupun itu nggak punya duit tetap bahagia. Iya setengah-setengah lah bagian. Baiklah kalau bagian gitu. sama susah tapi. Tapi kita balik lagi ya pemirsa ya. Kita ngomongin kanker pada anak. Tadi pertanyaan yang bagus banget sampai Prof sampai mikir. Prof aja sampai mikir tuh ya, adalah begini. Kata Dika tadi gimana Kak? Ulang dong. Ada nggak Prof orang atau anak gitu ya, udah akhirnya nggak bisa di kemoterapi gara-gara efek sampingnya. Jadi benar-benar stop. Jantung nih ya. Benar-benar di stop, udah deh kita relakan saja gitu misalnya. Nggak, ada nggak? bukan relakan anaknya relakan. ya Prof. Kemonya. Maksudnya. Bisa kita cari kemo yang lain. Oh, banyak tidak jenisnya. mau. Cuman kemo nggak itu kan obat semanjur si antrasiklin gitu ya Prof ya. Oh. Ada juga yang manjur ada, tapi antrasiklin memang untuk jenis-jenis kanker tertentu. Ya. Yang tapi kalau tadi dikatakan ada nggak yang terus harus disebut? Ada. Kalau memang sudah tidak mungkin diobati. Nah itu. Jadi kenapa, Prof? Ya karena penyakitnya di kemoterapi sudah nggak mungkin, ya karena kondisinya dan sebagainya, maka kita berunding sama keluarga. Ini kayaknya sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Jadi end stage. Nah, bukannya ada yang terapi paliatif tuh Prof? Ya. Itu jadi larinya gimana tuh kalau? Ya betul. Jadi sebelum larinya ke situ itu nanti kita beritahu kita tidak bisa memberikan pengobatan apa-apa lagi khususnya untuk membunuh si kanker, tapi kita akan meringankan penderitaannya.
Supaya dia nggak kesakitan gitu. Ya, jadi jangan nyeri dan makannya juga masih baik ya. Terus ada gejala misalnya infeksi kita tangani. Jadi itu paliatif namanya. Prof, kalau yang paling sering ditambahkan ada yang tambah radiasi, ada yang tambah operasi. Ya. Yang tambah radiasi itu yang kanker jenis apa biasanya, Prof? Biasanya kanker yang padat. Oh, ada tumornya gitu ya, kelihatan ya. Kayak mata gitu bisa, Prof. Retinoblastoma tadi yang Bisa. di mata bisa ya? Bisa. Oh, Itu khusus radiasinya. Sama ada lagi, Prof, izin. Saya pernah dengar ada namanya transplantasi tulang sumsum ya? Sumsum ya. Nah, itu buat leukemia atau bukan, Prof? Ya. Bisa berarti ya? Bisa. Di Indonesia sudah dikerjakan? Belum. Oke, jadi itu pengobatan yang udah lebih canggih lagi. Iya. Kalau udah gitu nggak perlu kemo lagi ya, Prof ya? Enggak. Jadi dibersihkan. Jadi semua bibit-bibitnya, bibit leukemia dan sebagainya itu ada di sumsum kan ya. Dibersihkan sampai habis. Semua tulang dong berarti? Iya, sumsumnya. Iya. Sumsumnya di tengah Sumsumnya. aja ya. Semua sampai yang di kepala-kepala juga. Iya, itu dia maksudnya. Iya. Nah, kemudian setelah itu dimasukkanlah Yang baru. donor. Donornya harus keluarga atau gimana Pokoknya sih? yang cocok. Belum tentu- Siapapun nggak masalah, iya. pokoknya cocok. Belum tentu kalau keluarga itu cocok. Iya juga sih. Prof, kalau yang kayak operasi yang canggih itu ya, Prof ya, itu ada batasan umur nggak? Anaknya cuma misalkan di bawah 5 tahun atau barangkali udah dewasa juga boleh? Apa tuh? Sudah agak besar. Anaknya yang sakit, Oh, ada batasan umur tidak, Prof? tidak. Oh, asal ada ketemu donor yang cocok, punya uang untuk mengerjakan, Iya. kan nggak mungkin di Indonesia ya, di Iya. tempat mana gitu, ya silahkan dikerjakan. Iya, betul. Tapi kita ngomongin antrasikrin aja pemirsa ya, dan biarin bertemu dengan Dokter Nufi, tapi bisa dijaga kok sebetulnya kan ya. Dan Boleh dong sekarang- IG-nya ya? Iya, betul banget. Kita ke Instagram ada dari siapa ya? Artawan. Kalau kanker darah pada bayi baru lahir nih, Prof. Deteksinya gimana? Apa pas masih di kandungan bisa di USG? Prof, gimana, Prof? Bisa nggak? Sebelum lahir udah ketahuan. Udah ketahuan, ini gitu. calon anaknya nih kanker nih. Iya. Gitu. Kebetulan. Apa tuh, Prof? Jadi itu secara kebetulan. Artinya dia lahir itu mestinya udah pucet. Mestinya kan HB-nya 18, Oh, iya. merah gitu. Ini kok pucet. Kemudian udah ada yang bengkak. Kelenjarnya udah keluar bengkak Udah duluan? ada. Misalnya biasanya bukan kelenjar yang bengkak. Apa tuh, Limpa sama hati, Hatinya, oh. yang bengkak. Nah, Jadi- jadi kalau udah begitu langsung harus diperiksa. Banyak kasusnya seperti itu, Prof? Enggak. Enggak. Karena enggak, dia enggak dalam banyak, perjalanan banyak, ya. membesar, itulah si bayi baru Ya, kejadian. betul. Berarti memang lagi-lagi orang tuanya nih mesti lebih care. Waktu mandiin sambil raba-raba Betul. gitu ya. Karena Oke. sering kejadian ya tadi karena pas mandi itu ya, Iya. Prof, Ketahuan ya. Lanjut, Baik, Kak. Prof. Ada siapa berikutnya Instagram? Lanjut Instagramnya Berikutnya dari dari Rusmiati. Apakah kanker anak bisa sembuh jika diwariskan dari orang tuanya? Warisin kenapa nggak harta aja? Iya, kenapa nggak tanah sama sawah gitu loh? Iya. Warisin. Gimana tuh, Ya Prof? bisa, karena yang kayak kena sekanker kan si anak. Udah sembuh ya udah. Sembuh. Oke, berarti mau itu warisan mau enggak tetap bisa Enggak, sembuh nggak ya? ada Nggak urusan ngaruh sama ya? dari mananya Nggak gitu. ada. Sekarang yang kita harus pikirkan adalah deteksi dini supaya kankernya bisa disembuhkan. Toh Ya. jelas nih, Prof udah cerita pengobatannya. Dokter Nufi juga di situ ngejagain pengobatannya supaya nggak Ya, kemana-mana betul. efek sampingnya. Oke. Lanjut. Berikutnya dari siapa Mas Adit? Dari snackbar.bar. Kalau ada benjolan di leher pada anak ketika ini pas tadi kayak tadi ya. Pas lagi demam nih, Prof, ada benjolan. Itu kanker bukan sih, Prof? Maksudnya ini benjolan yang aman apa enggak tuh tahu dari mana sih, Prof? Udah tahu benjolan nggak kayak balaan sih Iya, sebenarnya. sebenarnya apa? Tapi ini nih yang bukan ini karena kanker deh. kanker. Ada demam nih. Iya. Nah, kita anggap aja infeksi dulu. Oke. Kan kelenjar getah bening itu dia menampung infeksi itu, Iya, betul. istilahnya gitu ya. Terus bereaksi dia besar, terus nyeri gitu ya, dipegang nyeri dan demam segala macam. Jangan cepet-cepet dibilang kanker dulu, obati Coba dulu. Ibu snack, gini Ibu snack Ibu ya. snack, Ibu Iya. bar. Oh, Ibu bar ya. Ibu bar gini pada dasarnya, kalau anaknya kan sakitnya demam, terus kan Iya. besar. Kan demamnya selesai, pegang lagi. Masih ada nggak gitu ya, Prof Iya. ya? Ternyata udah nggak ada, berarti kan nggak sesuai sama tadi kriterianya, Prof. Iya. Pokoknya kalau dia bengkak tapi tiba-tiba nanti hilang, ya udah nggak usah dipikirin ya. Kalau di situ terus malah tambah membesar, baru Ya. Nggak sakit sama tadi keras ya, nggak bisa digoyang. Maaf, itu kan biasanya kelenjar ya. Iya, betul. Kelenjar kan nggak bisa hilang. Jadi dia mengecil aja. Mengecil. Iya, tetap ada mengecil. di situ. Maksudnya benjolannya udah Benjolannya, nggak ada. iya. Ya, oke ya. Kalau begitu ya, Ibu, snack Ibu bar pokoknya lanjut ya. Oke. Ya, kayaknya sudah habis kalau untuk Oke ya, Instagramnya. Instagramnya. Oh udah, waktunya juga tinggal sedikit katanya. Tapi aku mau ke Dokter Nufi bentar penasaran. Boleh, boleh. Dok, kalau tadi
kita kan ngomongin dari kemonya bisa efek samping ke jantung. Dari leukemianya sendiri bisa nggak nemplok ke jantung? Jadi tumor jantung gitu misalnya. Tadi kan kata Prof bisa mampir ke otak otak tuh. mana-mana. Ya. Bisa nggak ke jantung jadi efek samping komplikasi penyakit? Bisa, karena leukemia itu kan di kanker darah ya, bisa. Tapi gejalanya itu biasanya lebih ke arah yang hematologi ya. Kelihatan pucat seperti itu. Jadi jarang ke jantungnya dari tumor gitu. Ya, jarang langsung gitu enggak. Berarti kan kita ngomongin yang mampir-mampir nih Prof ya. Karena leukemia paling banyak mampir bisa di otak. Mampir di mana lagi kemungkinannya Prof? Semua organ bisa kena mampir. Misalnya di testis ya anak laki-laki, di ovarium anak perempuan, terus di paru, di jantung yang seperti dokter Novi Tapi yang paling sering di mana Prof? Otak? Enggak sering juga sih. Ya di darah aja dia berkeliaran muter aja. Kalau sampai dia mampir, dia paling sering kemana tuh Prof? Kita jadi kalau tetap ke otak. Ya. Oh paling utama tuh paling sering otak. Gejalanya apa sih Prof kalau gitu? Kenapa kita selalu mengatakan paling sering? Karena kita paling takut. Iya benar. Dari otak. Gejalanya ya dia pusing. Udah diobati pusing, muntah gitu ya. Dan kita harus ambil cairan otaknya. Untuk diperiksa lebih jauh. Untuk diperiksa apa sudah ada, apa belum gitu. Prof nih hari ini nih memang ya kita pada dasarnya kan karena memang peringatan Hari Kanker Anak sedunia gitu ya. Kita sama-sama belajar nih pemirsa di rumah ya, apalagi yang punya anak, yang baru mau punya anak gitu ya, orang tua yang masih muda nih ya, kita mesti lebih mengerti lah ceritanya. Karena dari tadi kita bicara bahwa deteksi dini itu yang akan membantu kita. Hasilnya pengobatan itu seberapa baiknya itu kan dari deteksi dini tadi. Kalau nanya Prof, tergantung ya stadiumnya, tergantung semuanya. Tadi kita belajar lagi mengenai kalau misalkan tadi ada yang anaknya pucet, berat badannya turun tiba-tiba gitu ya. Ada yang kayak mata kucing gitu ya semuanya. Salah satunya juga ada bengkak-bengkak, ada memar-memar. Tapi mesti dilihatin dulu, habis jatuh ya udahlah ya dengan sendirinya. Yang nggak ada penyebab yang jelas. Atau tadi ke pembesaran kelenjar ya, yang kemudian pembesarannya menetap. Bukannya yang bulak-balik tiba-tiba nanti besoknya hilang karena memang flu aja ya. Intinya orang tua yang memang mesti lebih sadar, lebih aware nih ceritanya ya. Iya, jadi kalau anaknya misalnya suka memar-memar jangan nyalahin setan. Kan suka begitu, dijilat setan, dicium setan. Iya kan, kasihan setannya. Difitnah. Iya kan? Iya makanya, jadi terima kasih banyak Dokter Novi, Prof Jaya juga terima kasih banyak. Dan pemirsa telah bersama kami. Jangan lupa saksikan terus Hal Dokter dari Senin sampai Jumat 9.30 sampai beres hanya di TVRI. Kalau kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah. Salam.